Ana Alul. Hai, Ana Fatsyap. Nah, di proyek akhir tahun ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan podcast kami yang berjudul Apa sih itu mental health? Apa ya kira-kira? Yuk simak terus, check it out! Kalian sadar nggak sih? Udah hampir 3 tahun loh kita diserang pandemi COVID. Iya kan ya? Masa sih? Iya, udah hampir 3 tahun juga nih kita isolasi diri. Nggak kebayang juga kan seberapa stresnya orang 3 tahun di rumah terus. Iya sih, aku kemarin baca juga dari artikel kalau WHO mencatat 93% layanan kesehatan mental di berbagai negara mengalami kenaikan permintaan. Nah, betul juga tuh. Salah satu penyebab naiknya ya karena pandemi juga sih. Emang mental health itu apa sih? Emang sepenting itu ya? Soalnya aku kurang paham karena orang-orang pada bicarain itu semua. Jadi gini, biar aku jelasin. Kesehatan mental itu dimana keadaan seseorang menyadari kemampuannya dalam mengatasi stres, bekerja secara produktif, dan berkontribusi terhadap komunitasnya. Dan kesehatan mental ini gak kalah penting loh dengan kesehatan fisik. Jadi gitu. Iya, kalian tahu gak sih sebelumnya kesehatan mental pernah dipandang sebelah mata loh oleh Masa masyarakat. Tuh. Kalian tahu juga gak sih sebelumnya kesehatan mental pernah dipandang sebelah mata oleh masyarakat? Masa sih? Iya, soalnya stigma negatif yang selalu dikaitkan dengan mereka yang punya gangguan kesehatan mental jadi alasannya. Terus, saking parahnya nih ya, para penderita yang harusnya ditolong ini malah dianggap kerasukan sampai dijauhi sama orang-orang. Ih, serem. Nah itu serem banget jadinya. Iya. Tapi sampai akhirnya muncul istilah mental hygiene yang pertama kali digunakan oleh filsuf Amerika William Switzer pada tahun 1843. Jadi istilah ini tuh udah terdefinisi tetap oleh Isaac Ray. Aku sama Fasya mau ngasih tahu juga nih, apa sih masalah-masalah kesehatan mental? Masalah-masalah kesehatan paling umum tuh biasanya ada 3 nih. Yang pertama, ada gangguan kecemasan. Yang kedua, ada gangguan mood. Dan yang terakhir yang bakal kita bahas di sini adalah skizofrenia. Yang pertama, gangguan kecemasan. Kayak gimana sih gangguan kecemasan itu? Nah, orang dengan gangguan kecemasan memiliki ketakutan atau kecemasan yang akut terhadap suatu objek maupun situasi. Mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat memunculkan kecemasan itu. Udah terbukti sama para peneliti kalau kesehatan mental yang bermasalah akan nimbulin perubahan-perubahan pada sistem tubuh seseorang. Nah, antara lain perubahan-perubahannya itu ada kayak meningkatnya peradangan, terus perubahan detak jantung serta sirkulasi darah yang kurang normal gitu ya. Terus juga hormon stres yang gak normal. Juga perubahan metabolisme seperti pada orang yang berisiko diabetes. Gak paham, tapi oke. Not bad. Kayak kata WHO tadi, kesehatan itu mencakup fisik, mental, serta kehidupan sosial. Ketiganya saling berkaitan dan gak akan bisa dipisahkan dari satu sama lain. Juga kalau misalnya kalian punya teman, sahabat, atau siapapun yang memiliki kerusakan mental, jangan kalian jauhi ya. Mereka itu sebenarnya butuh kalian, cuman mereka gak berani bilang. Jadi kalian tuh harus tetap ada di sisinya, kayak jadi teman cerita, nemeni hari-harinya, kasih kata semangat. Itu udah cukup kok bagi mereka, supaya tetap semangat. Dan jangan biarin mereka melakukan hal fatal. Contohnya itu self-harm, itu gak baik banget. Apalagi kalau dia mau coba-coba bunuh diri. Kalian harus bujuk dia untuk nggak melakukan hal itu, karena itu nggak baik banget. Sementara hidupnya masih panjang, masih banyak yang mau dia capai, jadi nggak guna juga kalau dia ngelakuin hal kayak gitu. Dan tentunya untuk para pendengar podcast ini, jika kalian memiliki hal atau ciri-ciri yang berkaitan dengan kesehatan mental, tolong secepatnya ditangani agar tidak menjadi yang lebih parah. Karena itu bisa menyakiti diri kalian dan kalian bisa melakukan hal fatal seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalian harus tetap bertahan, tetap berjuang, tetap semangat, jangan putus asa. Karena kalian ngelakuin satu hal itu gak sendiri.
ya you're not alone guys. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri or feeling lonely, karena banyak yang sayang sama kalian. Jadi keep smile, stay healthy, and cherish the story of our life. And if you are at your lowest mode, please jangan segan-segan untuk cerita ke teman dekat atau siapapun, karena memendam itu tidak baik dan itu membuat kalian sakit. Dan ingat, kalian itu tidak bisa menghandle semuanya. Jadi kalian harus meluapkan dan cerita. And if you don't have someone to talk, you can call me every time, because I'm still here for you, so you don't have to segan untuk cerita, okay? That's all for our podcast. Thank you for listening. Semoga apa yang ada dalam podcast ini bisa diterapin di diri kalian dan kalian bisa mengambil hikmahnya. Sekali lagi, thank you for listening to our podcast. Semoga apa yang kami sampaikan di podcast ini bisa membuat teman-teman paham tentang kesehatan mental dan tahu benar atau salahnya tentang kesehatan mental. Jadi, semoga ini bermanfaat. Berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Kami undur diri. Terima kasih.